Pucuk lagi pas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Tamarani dari kelas PS6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tes prestasi ujian akhir semester pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konstruksi alat tes. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasan. Yang pertama, mengenai responden. Pada responden yang saya tuju, itu pada jenjang sekolah dasar, tingkat kelas 1, semester genap, rentang usianya saya menggunakan rentang usia 6-7 tahun. Kenapa? Karena memang rata-rata usia kelas 1 itu berada pada usia 6 tahun atau 7 tahun, sehingga saya mengambil rentang usianya 6-7 tahun. Selanjutnya mengenai identifikasi alat ukur dan tujuan pengukuran. Sesuai dengan tes yang saya lakukan, yang saya tuju, fungsi evaluasinya yaitu fungsi sumatif, karena desain tes yang saya rancang ini sebagai penentuan nilai akhir semester dalam program pembelajaran pada kelas tingkat 1 SD. Adapun luas kawasan ukur, yakni meliputi seluruh materi yang telah ditetapkan semula. Tingkat kesukaran tesnya itu bervariasi dengan penilaian yang mengacu pada norma. Selanjutnya mengenai tujuan pengukuran, pengukuran ini ditujukan untuk mengukur prestasi siswa dalam penentuan nilai akhir semester pada program pembelajaran tingkat kelas 1 SD pada semester genap. Selanjutnya mengenai tabel spesifikasi. Yang pertama mengenai komponen uraian isi menghafal surat-surat pendek pilihan dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Asr, Quran Surah Al-Kautsar, dan Quran Surah An-Nasr. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat bobot pada comprehension-nya 30. Kenapa? Karena pada comprehension ini saya terdapat 2 indikator, sehingga saya bagi menjadi 15 pembobotan per indikatornya. Jadi, kedua indikator tersebut saya totalkan menjadi 30 comprehension-nya. Karena kedua indikator tersebut berada pada comprehension, sehingga total bobotnya itu 30%. Yang kedua, mengenai komponen mengenal 2 kalimat syahadat. Di sini bisa kita lihat bahwa knowledge-nya ada 10, comprehension-nya ada 10, dan analisisnya ada 10. Memang sengaja saya bagi di sini karena per bobotnya, per komponennya ini di sini ada 1 indikator mengenai knowledge-nya, dan 1 indikator mengenai comprehension-nya, dan 1 indikator mengenai analisisnya. Sehingga total bobotnya ada 30% juga. Dan yang terakhir mengenai komponen memahami tata cara berwudu. Di sini bisa kita lihat terdapat 10 bobot pada comprehension dan 30 pada application. Kenapa? Karena pada application ini terdapat 3 indikator yang akan saya ukur. Sehingga application-nya terdapat 2 indikator yang saya akan ukur mengenai application-nya. Sehingga bobot yang saya gunakan yaitu 30. Total bobotnya pada komponen ini yaitu 40%. Maka
Total bobot pada knowledge-nya ada 10, comprehension-nya ada 50, application-nya ada 30, analisisnya ada 10. Maka total bobot seluruhnya ada 100%. Kita lanjut pada slide selanjutnya mengenai kegunaan tes dan waktu pengerjaan. Kegunaan tes prestasi pada ujian akhir semester ini dilakukan untuk mengukur dan menilai kompetensi, juga sebagai penentuan nilai akhir pada siswa SD kelas 1 semester genap, sehingga dapat meninjau hasil prestasi siswa dan apakah siswa tersebut dapat melanjutkan ke pembelajaran yang lebih tinggi, yakni kelas 2 SD. Durasi yang digunakan pada waktu pengerjaan yaitu 120 menit. Selanjutnya mengenai tipe item yang saya pilih. Saya memilih tipe item esai karena tipe ini sangat baik untuk mengungkapkan kemampuan ekspresi verbal dan kemampuan ekspresi tertulis. Adapun contoh soal yang pertama, tulislah sambungan ayat di bawah ini. Innal insana lafi. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wainakal kausar. Sambungan soal selanjutnya, yang keempat, langkah terakhir dalam tata cara berwudu yaitu soal yang kelima, bagaimana bacaan niat dalam berwudu, dan yang keenam, jelaskan langkah-langkah dalam berwudu. Baiklah, itu saja presentasi singkat yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.